Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Probiotik TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema buang kolesterol dengan bekal. Tentunya kita sangat-sangat familiar dengan istilah kolesterol di zaman ini. Jadi kolesterol itu kita sedikit cerita dulu supaya nanti kita bisa lebih memahami pembahasan berikutnya ya. Jadi kolesterol adalah sebuah senyawa yang dia itu dihasilkan oleh organ hati kita. Jadi organ hati yang ada di perut kita bagian atas sebelah kanan itu yang dia memproduksi kolesterol. Kolesterol diproduksi, kemudian kolesterol itu harus diedarkan ke sel-sel yang memerlukan atau namanya sel target. Nah, untuk beredar itu maka kolesterol perlu berikatan dengan yang lain, maka dinamakan dengan dia akan berikatan dengan protein atau lipoprotein ya. Jadi lipoprotein itulah yang nanti dia akan membawa kolesterol yang sudah diproduksi di hati, dia dibawa ke seluruh tubuh oleh namanya LDL ya. Kalau kita orang awam bilang itu kolesterol jahat. Jadi LDL itu yang membawa kolesterol dari liver, dari hati menuju ke seluruh tubuh. Setelah sampai seluruh tubuh, dia diedarkan untuk sel-sel yang memerlukan ya, untuk produksi hormon, untuk kemudian memproduksi sel memproduksi vitamin D ya, kemudian juga untuk pertumbuhan sel dan lain sebagainya. Kemudian dia harus dibawa lagi ke liver atau ke hati. Yang membawa itu adalah namanya HDL, High Density Lipoprotein, dikenal dengan istilah kolesterol yang baik. Maka tentunya kalau kita berpikir secara logika sederhana, ketika orang itu nanti tidak berdampak yang tidak baik terhadap kesehatannya, maka kolesterol itu harus dibawa pulang ke liver. Ya, setelah di liver maka dia dirombak kemudian dikeluarkan melalui feses atau kotoran kita. Nah, itu sebuah sistem fisiologi yang terjadi di dalam tubuh kita yang namanya kolesterol. Maka muncullah kemudian beberapa 2 dekade ini penyakit kolesterol yang tinggi di masyarakat kita. Nah, ini sangat-sangat meresahkan karena terkadang orang kemudian banyak yang kemudian menganggap ketika ada pusing maka kemungkinan kolesterolnya tinggi. Sebenarnya apa sih gejala-gejala dan tanda-tandanya? Ya sebenarnya kalau kita melihat atau kita mencari referensi yang spesifik terkait dengan gejala kolesterol tinggi sebenarnya tidak ada sebenarnya. Karena gejala-gejala itu akan berdampak setiap individu itu relatif. Ada yang memunculkan gejala mungkin dia merasakan ngeliyeng atau sensasi berputar. Ada yang merasakan dia mungkin sakit kepala sebelah. Ada yang merasakan badannya terasa berat. Ada yang merasakan mudah ngantuk, mudah capek, tidak bugar ya. Ya, kemudian ada yang merasakan keluhan-keluhan nyeri misalnya kesemutan atau nyeri di kaki dan lain sebagainya. Jadi gejala-gejala itu tiap orang pasti akan berbeda-beda. Maka tentunya di dalam konsep medis itu ada yang namanya diagnosa pasti. Diagnosa pasti itu apa? Ketika ada sebuah pemeriksaan dan sebuah dugaan-dugaan maka dilakukan diagnosa pasti dengan melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan laboratorium ya, yang sekarang juga sudah banyak dilakukan oleh apotek atau tenaga-tenaga kesehatan yang ada, yang mereka menggunakan alat-alat yang sederhana, yang portable, yang bisa dibawa kemana-mana. Itu bisa mewakili juga, yang biasanya diambil dari darah kapiler yang ada di dalam tubuh kita. Maka disitulah baru terdiagnosa yang namanya kolesterol yang tinggi, kan begitu. Nah sebenarnya solusinya seperti apa sih, atau penyebabnya dulu seperti apa? Ya tentunya berbicara tentang kolesterol maka sebenarnya tidak akan lepas dari bicara tentang konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan antara input dengan output, antara makanan yang berupa kalori dengan kalori yang kita bakar atau kalori yang kita pergunakan atau kita rombak menjadi sebuah energi yang untuk melakukan aktivitas kehidupan kita. Nah dari situlah sebenarnya konsep keseimbangan yang awal mula harus kita bangun ketika kita berbicara tentang kolesterol. Ketika kolesterol itu dalam makanan yang terlalu banyak, tidak seimbang dalam hal keseimbangan energi misalnya, panas dinginnya, itu juga akan berpengaruh. Misalnya yang paling mudah adalah ketika orang itu banyak makan makanan yang tipikalnya berenergi panas ya, misalnya ya semacam daging ya, kemudian semacam hewan-hewan, produk-produk laut ya, kemudian makanan yang dia itu kemudian dilakukan dimasak dengan digoreng ya,
kemudian produk-produk susu ya, olahan susu misalnya keju ya, dan semisalnya itu yang membuat nanti kolesterol kita akan meningkat. Ya sebenarnya peningkatan kolesterol itu sebenarnya tidak hanya berasal dari bahan yang kita masukkan terlalu banyak, tapi juga bisa juga karena penyakit-penyakit atau kegagalan fungsi hati di dalam mengolah makanan kita. Ya makanya ketika berbicara tentang penyebab, bisa jadi penyebabnya itu ada di hati ya, yang tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, atau memang karena asupan yang terlalu banyak dari makanan-makanan yang dia tinggi dengan kolesterol. Nah, tentunya solusi yang kalau kita berbicara pengobatan alami dan pengobatan nabi, salah satunya yang sangat direkomendasikan adalah dengan melakukan bekam. Ya. Bekam yang bisa dilakukan untuk menghilangkan atau menurunkan kolesterol dalam darah kita, ya adalah bekam basah ya, bekam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dengan melakukan pembekaman di beberapa titik-titik tertentu yang sangat baik untuk kolesterol. Ya, kolesterol tadi fisiologinya adalah liver. Maka nanti pengambilannya titik sunnah, kahil, kemudian katifen, kemudian langsung ke liver. Liver tuh di organ tengah. Liver sama pencernaan sekalian boleh. Nah, ini kan kahil, puno ya. Nah, puno ini memang ada beberapa versi ya. Kalau versinya yang diajarkan di Perkumpulan Bekam Indonesia, yaitu adalah di torakal 1 ya. Torakal 1 jadi bukan yang di tonjolannya ini, tapi di bawahnya ya, di sini. Ini namanya puno atau al-kahil. Kemudian katifen. Katifen itu sini dengan tulang ini namanya kromion, tengah-tengahnya namanya katifen. Ya, ini dua-duanya ini. Ini poin sunnahnya. Nah, poin untuk organnya, karena kolesterol itu fokus di liver, maka kita ambil organ liver. Organ liver itu di ruang tengah. Dia di bawah diafragma kan, secara anatomi kan. Dia di sini, dia di bawahnya paru-paru. Nah, kita cari dulu diafragma di mana. Cara mencarinya, kita gambar ini tulang belikat seperti ini. Nah, tulang belikat seperti ini. Maka ini kita garis seperti ini. Ini adalah diafragma. Jadi kalau teman-teman sahabat Probiotik TV ingin mencari titik liver, kita cari di bawahnya ini sampai bawah sini. Lah sampai bawah sini itu nanti area organ tengah, organ pencernaan, liver, kandung empedu, lambung, limpa, ya usus, itu semuanya di sini. Nah di sini sampai mana batasnya? Kalau sampai batas bawahnya adalah di pusar ya, di pusar. Cara mencari pusar kita tidak perlu nengok ke depan ya, kita cari rusuk paling terakhir. Nah, rusuk paling terakhir lah di sini, ini rusuk terakhir. Setelah itu sudah tidak ada rusuk, kita garis begini. Nah, ini adalah wilayah organ tengah. Jadi kalau kita mau mencari liver, kemudian lambung, limpa ya di sini. Kalau ada keluhan orang misalnya perutnya diare atau mual-mual kembung ya kita pijet atau kita kerok di sini, kita angetin di sini yang dari belakang. Itu cara konsep sederhana seperti itu. Kemudian ini ke bawah adalah organ pembuangan, mulai dari nanti titik wasir, titik kesuburan, titik keperkasaan ya, titik buang air kecil dan lain sebagainya. Ini ke bawah ke sana sampai nanti muncul di sini ada muncul lubang, yaitu yang terakhir titiknya. Itu penjelasan titik secara umum. Kita masuk ke titik kolesterol. Titik kolesterol, kahil, katifen. Ya ditambah dengan titik keluhannya yang dia rasakan apa. Misalnya kalau dia lehernya kenceng ya diambil saja di lehernya. Yang jelas ya dia tetap posisi di belakang. Tidak boleh yang di sini. Ini tidak boleh. Ya leher ya batasnya adalah kalau secara medis batasnya otot ini. Otot ini namanya otot sternocleidomastoideus. Jadi dia di belakangnya sini. Udah tinggal ambil aja lehernya ya. Kalau misalnya kok memunculkan kolesterol tinggi sama hipertensi ya tambah sini boleh. Jadi fleksibel. Tapi secara kolesterol sendiri, kalau kita menyehatkan organnya yaitu liver, poinnya di sini. Nah, ini poin liver. Jadi ini di bawahnya apa? Diafragma, kemudian di bawahnya tepat. Ini dua-duanya. Ini poin liver belakang. Ya, karena kolesterol itu ada hubungannya dengan pencernaan, ya sekalian aja pencernaannya diambil. Ini bawahnya sini. Ini poin pencernaan. Nah, gitu. Nah, ini namanya titik belakang organ. Untuk dari depan ya, ini ada namanya tulang rusuk. Ini kan begini gambarnya. Nah, ini begini. Nah, liver itu dia fokus di kanan.
Maka nanti kita bisa ambil untuk titik kolesterol ya atau titik perlemakan hati itu sama, nanti kita ambil di sini. Yang ada tulangnya ya. Nah, nih sini. Karena kalau kita ambil di sini rawan sakit dan pasien tidak nyaman. Jadi kalau membekam usahakan ototnya yang tebal dan ada tulangnya. Nah, sini. Nah, boleh. Misalnya nanti keluhan yang lain misalnya terkait dengan asam lambung misalnya ya, tambahkan nanti di lambungnya. Jadi intinya kita fokus ketika kita ingin membersihkan kolesterol dalam darah kita, maka ambillah titik sunnah, kemudian ambillah titik hati tadi. Karena fisiologinya secara konsep medis ya kolesterol itu diproduksi oleh hati kita. Sehingga kita harus membantu fungsi hati kita menjadi lebih baik dengan melakukan bekam sesuai dengan ketinggian atau segmen dari organ hati tersebut. Kemudian untuk peresepan herbal bagaimana? Kolesterol ini bisa juga kita lakukan pembersihan dengan menggunakan ramuan-ramuan herbal yang ada di sekitar kita. Atau kalau secara konsep Tibun Nabawi kita bisa menggunakan yang paling mudah ya batu sauda. Kemudian bawang putih itu kan sesuai dengan konsep Tibun Nabawi ya. Kemudian jahe tidak begitu karena dia hanya lebih ke arah melancarkan peredaran darah dan menghangatkan badan. Jadi kalau untuk ke arah kolesterol ya bawang merah maupun bawang putih boleh. Kemudian untuk herbal Nusantara itu bisa kita menggunakan herbal-herbal yang afinitasnya ke liver atau detox liver. Ini yang saya sangat rekomendasikan, yaitu yang pertama adalah Jumbang Taraxacum officinal ya, Taraxacum officinal. Kalau di Cina itu dia itu dinamakan dengan istilah Pugongying ya, Pugongying. Ya, itu Jombang herbal kita di sekitar kita ada, terutama di pegunungan. Kemudian kunyit temulawak itu juga bisa. Kemudian mahkota dewa ini juga bisa. Kemudian jamur lingsi itu juga bisa. Ada yang ketinggalan dalam Tibun Nabawi. Untuk kolesterol ini kita berikan lemak yang dia itu tidak jenuh, yaitu minyak zaitun ya. Kalau di kita ya VCO ya, virgin coconut oil. Jadi yang lemak yang tidak jenuh tadi, yang dia fungsinya dia lebih mengarah untuk membawa kolesterol yang sudah beredar, dia dimasukkan kembali ke hati. Jadi dia lebih ke arah menambah HDL-nya ya. Jadi menambah HDL-nya dengan mengkonsumsi lemak-lemak tak jenuh, yaitu misalnya tadi minyak zaitun sama minyak VCO, atau ikan-ikan yang dia itu juga ada lemak tidak jenuhnya, semacam ikan salmon atau kandungan ikan-ikan yang mengandung omega 3 itu juga bisa untuk menurunkan kolesterol dengan cara dia akan membawa kembali kolesterolnya kembali ke organ hati. Kemudian kolesterol itu akan degradasi oleh organ hati yang akan dibuang melalui feses kita. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang terkait dengan peresepan herbal ya, untuk bisa masyarakat sahabat Probiotik TV gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kolesterol ini ya terkadang kita lalai sedikit, misalnya makan mungkin kandungan kolesterolnya tinggi, kemudian membuat tubuh kita jadi tidak nyaman, terasa pusing atau tensi naik begitu kan. Kan ada terkadang sebagian masyarakat kita ini kalau makan kambing aja langsung pusing ya, atau langsung tensinya naik. Atau bahkan kemarin ada peristiwa itu habis Idul Adha itu ada yang saya masih ingat ada 3 pasien yang stroke setelah Idul Adha ya, karena makan kambing kan begitu ya. Ini sebuah contoh realita yang sederhana di masyarakat kita yang ya karena mungkin barangkali beliau-beliau ini sudah punya bibit ya untuk ke arah stroke. Jadi ketika makan sedikit jadi trigger atau pemicunya. Tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan penggunaan herbal ya. Jadi kalau herbal itu kan kita minum. Sebelumnya kita ekstraksi dulu, kita ambil zat aktifnya dengan direbus, yang paling mudah ekstraksi itu, yang paling sederhana ya, kemudian kita minum. Pertanyaannya adalah ketika kita ingin penyerapan itu baik, maka tentunya pencernaan yang kita menerima jamu atau herbal tersebut ya sebaiknya kita siapkan. Nah, untuk mendukung itu maka probiotik ini sangat-sangat membantu. Jadi bisa teknisnya bisa minum dulu probiotik, misalnya dalam 3 hari minum dulu probiotik, kemudian baru minum jamu, atau minum probiotik kemudian langsung minum jamu juga boleh. Jadi itu teknis, jadi yang penting memang disinergikan saja.
Jadi supaya pencernaan kita ini juga sudah siap. Sebagaimana yang pertama kita sampaikan ya, pencernaan itu ya sangat-sangat memegang kunci erat terkait dengan bagaimana penanganan penyakit, apalagi terkait dengan bagaimana kita menggunakan asupan baik wujudnya ramuan herbal maupun yang berupa nutrisi. Kemudian makanan ya. Jadi kalau tadi bicara tentang kolesterol, maka tidak akan lepas dari makanan yang nanti dipantang begitu ya. Karena pengobatan itu sebenarnya pada intinya adalah pantangan. Bukan minum obat. Orang minum obat kalau tidak berpantang maka juga tidak akan berefek baik ya. Mengobati sesaat, menormalkan sesaat. Ya, intinya pengobatan itu disampaikan oleh para ulama sebenarnya adalah pantangan, memantang yang memang dia itu harus dia jauhi ketika dia mengidap penyakit itu. Maka pantangan-pantangan yang harus bisa sebaiknya sahabat probiotik TV lakukan ya jelas ya mengganti makanan-makanannya tadi dengan cara dimasak yang bukan digoreng ya, itu yang sangat utama menurut yang saya pahami ya. Karena masyarakat kita ini ya pengennya instan ya. Kalau digoreng itu kan cepat ya. Cepat beli langsung disiapkan, langsung dimasukkan ke minyak sudah selesai. Tapi kalau proses-proses yang lain dengan dikukus, dengan direbus ya, atau dengan yang lain itu kan memerlukan waktu yang lama. Jadi untuk yang kolesterol tinggi boleh masih makan makanan yang misalnya berdaging atau dari ayam atau dari ikan, tapi harus dilakukan dengan teknik merebus, bukan dengan penggorengan. Kemudian makanan pendukung ya tentunya untuk membuang kolesterol dari liver itu disarankan oleh banyak ahli adalah dengan banyak makan buah-buah yang kaya dengan serat. Karena ketika tubuh itu masuk buah yang banyak seratnya, maka empedu dia diproduksi lebih banyak. Lah kebetulan empedu itu bahan bakunya itu dari kolesterol ya. Makanya rasionalisasi kenapa disuruh makan buah yang banyak itu supaya empedu bisa keluar banyak. Ya, bahan baku dari getah empedu itu dari degradasi kolesterol tadi yang sudah beredar ke seluruh tubuh kemudian masuk kembali yang dibawa oleh HDL tadi. Ya, sehingga dari situlah kemudian insya Allah dengan metode bekam dan minum herbal atau mengubah pola-pola hidup lifestyle kita, insya Allah kolesterol itu akan hilang dari tubuh kita. Saya kira begitu pemaparan tentang kolesterol. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat probiotik TV semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.